Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 dari mata kuliah teori-teori pembangunan, izinkan saya untuk membahas teori pembangunan dari dan menggunakan paradigma strukturalis dan paradigma fungsional. Jadi saya menulis buku ajar ini terinspirasi dari intisari teori sosiologi paradigma strukturalisnya Talcott Parsons dan Robert Merton, seperti yang saya baca dalam bukunya Ritzer, ya, George Ritzer, tahun 2016 sepertinya ya. Iya, jadi izinkan saya untuk overview sedikit tentang fungsionalisme struktural. Paradigma ini berasal dari pakar yang terkenal, pakar sosiologi yang terkenal, yaitu Talcott Parsons, sehingga ada yang menyebutnya dengan pendekatan Parsonian atau paradigma Parsonian. Paradigma ini menggunakan pemikirannya, yang mana kita tentang pembangunan yang memiliki sifat agile, yaitu punya sense of adaptation, goal attainment, integration, and latency. Ya. Diartikan pembangunan jika dapat memenuhi kaidah dan dapat menjelaskan kaidah sebagai berikut, yaitu adaptation, adaptasi. Pembangunan ini harus meliputi totalitas tindakan yang membangun sistem yang mampu menanggulangi situasi eksternal bahkan ke tingkat yang paling gawat. Ya, jadi pembangunan itu harus adaptif dan harus bisa beradaptasi dengan dengan lingkungan eksternal di dalamnya. Jadi misalnya kalau bagaimana pembangunan dalam inovasi layanan publik misalnya, maka dia tidak bisa mengabaikan situasi eksternal di lingkungannya dan harus terus-menerus untuk menyesuaikan diri. Sehingga muncul nanti pertanyaan, bagaimana jika ada organisasi sektor publik yang tidak bisa menyesuaikan diri, gitu kan? Apa yang terjadi? Itu adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas. Pembangunan ini menurut sifat ini harus berupa sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sangat jelas sekali. Goal attainment pembangunan itu harus berupa sistem yang dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Jika kita memiliki suatu karakter pembangunan seperti di Indonesia seperti ini, kemudian kita mendiskusikannya, kemudian kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa pembangunan ini jelas tujuannya adalah A, B, C, cara mencapai tujuannya misalnya melalui indikator 1, 2, 3, maka bisa disebut itu sudah menjalani proses pembangunan. Sebagai contoh, dalam bidang sustainability, Indonesia sudah mengeluarkan 17 indikator, 17 indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2017. Silakan dicek. Jadi Indonesia menetapkan 12 indikator, atau 13 ya. 12 indikator yang 12 tujuan pembangunan berkelanjutan yang masing-masing memiliki indikator. Maka kalau menggunakan studi kasus itu, maka kita bisa simpulkan bahwa menurut paradigma strukturalis, maka pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara wacana sudah memiliki sifat yang pertama adalah adaptation dan goal attainment, ya. Integration, pembangunan harus berupa sistem yang dapat mengatur antar hubungan bagian-bagian menjadi komponennya. Jadi pembangunan jangan sampai memisahkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalnya masyarakat terpisah dari pebisnis, pekerja terpisah dari pebisnis. Seolah-olah terjadi misalnya fragmentasi golongan, misalnya golongan elit dengan golongan yang non-elit, golongan kelas menengah, golongan kelas paling rentan gitu. Jangan sampai terjadi fragmentasi seperti itu. Itu adalah maksud dari pembangunan yang memiliki sifat integration. Latensi ini, pembangunan harus berupa sistem yang dapat melengkapi dan memelihara serta memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi pembangunan. Ya. Jadi
Pembangunan jangan sampai mendiskreditkan hal-hal mikro yang menopang pembangunan itu sendiri. Seperti itu. Pemikir yang paling berpengaruh kedua dalam pendekatan strukturalis fungsionalisme ini adalah Robert Merton, dan kebetulan dia adalah muridnya Parson. Menurut Robert Merton, pembangunan dapat dilihat sebagai suatu bangun sistem yang menjalankan fungsi peruntukannya. Jadi menjalankan fungsi yang memang diperuntukkan, menjalankan fungsi sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Jadi pembangunan ini peruntukannya untuk apa? Pembangunan infrastruktur, peruntukannya apakah sudah bisa memfasilitasi transfer atau transportasi barang dan jasa sampai ke tempat tujuan secara efektif dan efisien, ataukah malah infrastruktur ini tidak digunakan atau malah digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang bisa membayarnya gitu kan. Sedangkan di saat yang sama memproduksi kelompok lain yang merasa lebih baik tidak menggunakan infrastruktur tersebut daripada profitnya tergerus. Ya, kan ini yang jadi pertanyaan besar. Ini yang membuat paradigma ini sebenarnya meskipun di Amerika Serikat sendiri dan dalam perkembangan sosiologi itu mulai kehilangan pendukungnya. Meskipun paradigma ini sudah kehilangan pendukungnya di negara asalnya, tapi di negara berkembang ini sebenarnya masih cukup relevan untuk digunakan, tergantung bagaimana kita mengolah argumentasinya sehingga apa yang ingin kita buktikan itu menguat. Pembangunan dapat dimaknai juga sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Ya, ini juga menurut Merton. Dengan menyadari fungsi lainnya yang tidak cukup disadari hadir atau ada melekat pada pembangunan. Fungsi tersebut apa? Misalnya nih, fungsi tersebut dapat berupa pembangunan untuk meletakkan kelompok kelas pada peran kerja masing-masing yang mendukung perekonomian agar tetap berputar. Pembangunan juga dapat mengandung arti untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik oleh negara itu sendiri atau kelompok masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, maupun oleh sektor privat, sangat bergantung pada mana yang dianggap dapat menghadirkan keuntungan pada masing-masing entitas tersebut. Pembangunan juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, sama seperti yang disampaikan oleh Stan dan Todaro dan Smith. Dan itu adalah salah satu contoh pembangunan yang memiliki fungsi di luar fungsi awalnya yang normatif, ya, atau fungsi sesuai dengan peruntukannya. Ya, gitu. Contoh lainnya adalah diskriminasi. Bahwa dalam sistem pembangunan yang ada, meskipun di saat yang sama mendukung pertumbuhan perekonomian, di saat yang sama juga justru menimbulkan diskriminasi, ya kan? Ada kelompok minoritas, ada kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas cenderung memainkan peran sebagai peran pekerja dan kelompok minoritas sebagai kelompok yang memiliki faktor produksi. Ya, ini adalah sesuatu yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan ketika sesuatu ini terjadi di luar peruntukannya, maka disitulah paradigma strukturalis dapat menjelaskan. Ya, misalnya, apa ini? Diskriminasi terhadap wanita umumnya adalah fungsional, berfungsi dengan tujuan tertentu bagi laki-laki. Ini adalah intisari. Ini adalah bagaimana kita berteori menggunakan studi kasus diskriminasi dan teorinya menggunakan miliknya Parson dan Robert Merton. Diskriminasi terhadap kelompok perempuan berupa bias gender pada profesi tertentu yang diperlukan karena keunggulan perempuan yang enggan untuk membuka konflik dengan melakukan protes atau komplain jika dibandingkan dengan laki-laki. Ini ada dalam sistem manufaktur tertentu. Okay. Diskriminasi ini juga sangat kental terjadi di Indonesia yang menjadi sorotan, yakni dalam bidang hukum. Diskriminasi merupakan hal yang timpang namun sampai sekarang masih bertahan dan dipertahankan dalam tanda kutip karena dianggap fungsional bagi kelompok tertentu. Ya. Salah satunya bagi kelompok dengan power dan materi seperti uang, serta aspek lain yang bersinggungan dengan politik. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita berteori menggunakan paradigma struktural fungsionalis untuk menjelaskan
struktur hukum yang terjadi di Indonesia dewasa ini ya. Drama. Intisari yang lainnya adalah, menurut paradigma ini, pembangunan harus memberi dampak agar masyarakat dapat menjalankan peran dan status sosialnya masing-masing, tidak terganggu. Jangan sampai pembangunan itu mencabut masyarakat dari peran dan statusnya, oke? Misalnya, dalam pemilihan umum. Oke, pembangunan. Terjadi pembangunan, tapi semakin lama pembangunan ini mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa lebih mudah untuk menerima uang, kemudian memberikan suara mereka pada kelompok orang yang telah memberikan benefit pada mereka. Gitu. Ya, begitulah. Dan ini penjelasannya, bergesernya peran masyarakat, kalau memang memungkinkan, itu diakibatkan pergeseran pada hak dan kewajiban. Atau pergeseran ini juga dapat dimaknai karena ada pemaknaan ulang terhadap hak dan kewajiban dalam struktur masyarakat, ya. Jadi kita misalnya sebagai sebagai seseorang yang memiliki suara dalam pemilihan umum, sebenarnya kita punya hak untuk memberikan suara. Tapi terjadi pemaknaan ulang tentang bagaimana kita memberikan hak kita. Di situ misalnya ada money politik, maka haknya ini kemudian mengalami pemaknaan ulang, ya. Kita bisa menggunakan konstruktivisme, tapi saat ini kita pakai yang struktural fungsionalis. Pemaknaan ulang bahwa ini kemudian menjadi kewajiban ketika kita menerima money politik. Ini kemudian mereduksi hak kita dan memproduksi ulangnya menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan, memilih kandidat tertentu yang telah memberikan uang kepada kita. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Ini adalah contoh yang lain yang sangat tekstual, yaitu masyarakat melaksanakan fungsi bercocok tanam, beralih ke pekerja, dan menjadi buruh. Ini bisa dijelaskan dengan struktural fungsionalis. Jadi terjadi perubahan peran, terjadi perubahan atau pemaknaan ulang hak dan kewajiban, gitu. Terjadi pergeseran hak dan kewajiban, terjadi pergeseran peran. Oke. Atau contoh yang lain adalah nih, yang terjadi di Indonesia. Terjadi pergeseran peran dalam sosial media, utamanya di tengah-tengah kasus merebaknya COVID-19. Kehadiran sosial media sebagai dampak revolusi digital keempat membuat masyarakat mudah beralih peran dengan sangat mudah, ya, beralih peran dengan sangat cair. Dan status sosial menjadi, saya lebih suka menyebutnya ini, dokter dadakan, ahli kesehatan dadakan, ahli politis dadakan. Jadi sekarang itu tidak hanya orang yang memang memiliki pengetahuan politik atau pengetahuan kesehatan yang berhak untuk memberikan informasi gitu loh. Jadi sekarang itu siapapun bisa dengan informasi yang sangat pendek, dengan informasi yang sangat tidak valid. Mereka dengan mudahnya membagikan informasi dan mudah sekali di sosial media dan seolah-olah mereka kemudian berhak untuk menjadi dokter dadakan, ya kan? Jadi ahli kesehatan dadakan untuk menjelaskan apa sih COVID ini, apa sih yang terjadi dengan COVID, apa yang perlu dilakukan masyarakat, dan lain-lainnya. Bahkan yang kemarin saya itu baru tahu, ada seorang veterinarian kemudian diundang sebagai narasumber untuk bisa menjelaskan tentang coronavirus ini, gitu loh. Saya tidak tahu validitasnya itu dari mana, tapi ini adalah salah satu hal yang kemudian bisa menjelaskan bahwa masyarakat atau seseorang yang tidak begitu ahli di bidangnya mudah sekali beralih peran gitu loh, dan mendapatkan status sosial yang baru. Media sosial memudahkan masyarakat berpindah-pindah status sosial dengan sangat cair, dan karena itu mereka mudah sekali berpindah-pindah peran. Ini kemudian menjadikan struktur sosial mirip fluida yang cair dan kehilangan kekuatannya. Saya meniru ini. Apa itu? Fluiditas. Pasca gempa Palu itu. Apa sih? Fluid pak sih. Lupa saya. Ini kemudian menjadi struktur sosial mirip fluida yang cair, maka masyarakat pun kehilangan jati dirinya dan keadaan ini mengakibatkan dan sedikit banyak disukai oleh masyarakat. Sehingga pandangan ini mulai ditinggalkan pendukungnya bagi beberapa orang yang tetap berpikiran bahwa struktural fungsionalis itu sudah tidak relevan sekali. Ya boleh berpikir seperti itu.
Ada lagi kemudian karena kemunduran ini, beberapa pendukung yang masih berpegang teguh pada struktural fungsional mencoba untuk mengangkat relevansinya fungsionalisme lebih menguat, agar lebih menguat. Siapa ini? Saya lupa ya siapa. Jadi argumen yang digunakan oleh neofungsionalisme ini masih sangat berfokus pada peran dan status sosial, dan mereka berargumen bahwa peran dan status sosial ini tidak berubah, hanya saja mendapat bentuk baru yang tidak meninggalkan pemikiran utamanya. Jadi itu adalah pembangunan secara teoritis dari paradigma struktural fungsionalis dan neofungsionalisme. Jika ada pertanyaan, masih relevan nggak? Masih. Ada kadang tidak relevan, Bu. Ya, kadang tidak relevan juga, gitu kan. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dalam Google Classroom kita. Pertanyaan terakhir tentang teori pembangunan itu saya tentang green economy, dan mari kita lihat pendapat mahasiswa saya tentang green economy. Ini adalah salah satu bab yang belum saya masukkan ke buku saya. Green economy adalah keniscayaan sebagai solusi dari ancaman kehancuran peradaban yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, ini benar. Termasuk manifestasi dalam perubahan iklim dan pemanasan global. Betul. Konsep green economy sendiri ialah merupakan suatu konsep yang relatif baru. Cukup baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari sustainable development. Ya, anaknya atau turunannya. Dan yang mana pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup ini sangat populer dipergunakan di negara-negara barat dan negara maju, dan negara berkembang mulai pelan-pelan menuju ke sana. Pelan sekali. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Harapannya green economy menjadi metode pembangunan nasional berbasis penghijauan ramah lingkungan, hidup seimbang dengan lingkungan dan ekosistem dan sistem ekologi sosial yang ada, serta di saat yang sama masih memegang prinsip keadilan sosial dengan melibatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengurangi eksploitasi alam secara berlebihan. Betul sekali. Risa, mahasiswa saya yang lain juga berpendapat demikian, dan menurut saya ini benar. Green economy adalah teori pembangunan berwawasan lingkungan, teori ekonomi, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan hidup dan ekologi yang meliputi perlindungan terhadap sumber daya alam. Ini adalah poin yang belum disebutkan oleh Alda tadi dan saling melengkapi. Saya suka sekali persoalan pencemaran lingkungan karena